Sobat Ternak, kembali lagi bersama saya Cantik Lutfia Kasanah di channel YouTube Podomoro Feed Mill. Oke, kali ini kita udah sampai nih, bisa lihat ya kanan kiri kandang. Kali ini kita udah sampai di daerah Ngancar, Kediri. Jadi hari ini kita mau lihat nih ya salah satu kandang dari kemitraan PT Mahaprana Adiraja Sacharon. Ini peternaknya namanya Bapak Hari kalau nggak salah. Nanti kita langsung lihat cek kesehatan ayamnya ya. Tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Bapak Surya. Oke, langsung saja ikutin aku. Delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 434. Bagus. 434. Umur piro, Mas? Umurnya 14 atau 15? 15. Oh, 14. 14. Ini standarnya. Iya. Ini ke kastrel namanya. Kastrel ini tujuannya untuk mengukur temperatur, terus kelembapan, kecepatan angin, cahaya. Nah, tapi karena kan ini kandang open. Ya mungkin yang kita ukur untuk saat ini ya mungkin kelembapan sama temperatur. Nah, kecepatan angin ya karena kan ini bukan kandang close house, kita ya anginnya juga los. Ya belum ada standar kecepatan angin atau berapa, cuman kan tujuannya biar angin ini tidak kena langsung di ayamnya langsung sih sebenarnya. Ya siku. Nah, ini temperatur diletakkan paling enggak. Nah, tujuannya kan iki ya, tujuannya kita letakkan di sini sambil dikalibrasi. Kalibrasi itu apa, Pak? Kalibrasi ini mencocokkan kondisi kondisi kandang ini temperaturnya biar kedetek sama alat ini. Soalnya kan alat ini kan dibawa di mobil. Dibawa di mobil tadi kan temperaturnya rasa lebih tinggi. Nah, untuk kalibrasi ini kan ditaruh dulu di sini, nunggu sambil mungkin kan kita ngamati ayamnya keliling, nimbang. Nanti kalau sudah dikalibrasi kan kita iso tahu temperatur kandangnya 31,8. Kelembapannya 65,1. Nah, temperatur rodok tinggi ini. Ini termasuk tinggi ya, Pak? Rodok tinggi kan paling enggak umur standarnya 14 ya paling enggak di angka 28 derajat. Kelembapannya ya? Enggak, temperaturnya. Nah, kalau kelembapan masih segini masih aman. Nah, cuman gimana caranya untuk mengurangi temperaturnya? Bisa dengan menggunakan nambahi kipas. Meskipun ini kandangnya terbuka seperti ini, tetap kan kipas dibutuhkan supaya
kipas fungsinya kan dorong angin loh. Nah, naruh kipas pun nek iso searah dengan datangnya angin. Misalnya anginnya datangnya dari sana, kipasnya ya harusnya naruhnya dari sana. Dorong, bantu dorong. Nah, ya situ tujuannya. Bukan nabrak dari datangnya. Malah ini ya. Nggak iso iku kan. Ya wis seperti iku tujuannya. Terus amoniak tadi kan kita udah cek ya tadi ya Pak ya. Ya, amoniak beda tadi antara ternyata kandang bawah lebih tinggi level amoniaknya di angka mungkin di range 10 sampai 20 ppm seperti itu. Gitu. Nah, amoniaknya tinggi, ya resikonya ya salah satunya adalah infeksi saluran pernafasan. Terus iritasi di kelopak mata itu indikasinya, terus iritasi saluran pernafasan, gangguan saluran pernafasan. Itu tadi di lantai 1 ya Pak ya? Ya, lantai 2 mungkin masih aman. Nah, gimana caranya amoniaknya supaya rendah? Yo, diusahakan sekemnya kering. Nah, bisa kan kalau di sini nyeseti. Ini tapi ini gimana Pak nih? Ini apa? Paling ditambahi. Termasuk, ini ditambahi. Harus nambahi. Ini harusnya kan, nambahi ya ini ya? Biar tidak basah sih. Terus amoniaknya, terus untuk mengalirkan udara segar, supaya amoniaknya berkurang, dibantu dengan didorong kipas tadi gitu ya. Itu sih sebenarnya. Ini standarnya kalau sekam gini tuh ketinggiannya berapa sih Pak? Ada nggak standar ketinggian sekam gitu? Ada berapa Mas? 2 jari ya? 2 ruas jari gitu ya? 2 ruas jari? Standarnya berapa senti? Ketebalan sekam? Minimal aja wis 3 cm. 3 cm iki piro ya sakmene iki? 5 2 ruas jari sekitar 5 cm. Ini sekamnya termasuk basah ya Pak? Enggak ini? Ini termasuk perlu ditabur lagi nggak sih Pak? Perlu ya? Basah. Wis kuwi sih. Tadi untuk bobotnya gimana Pak tadi Pak? Kita kan udah nimbang kan tadi. Nah, berat badannya memang agak mundur. Sedikit. Nah, agak mundur itu kan kita perlu mencari tahu ya nanti kan. Cross check kenyamanannya ayam itu juga. Ayam ini nyaman atau enggak. Nah, tadi kan kepantau amoniaknya agak tinggi. Terus temperatur sendiri sekarang 32, terus kelembapannya di angka 67. Ya. 32 juga agak tinggi, berarti kan butuh bantuan dorong angin ya. Kipas tadi ya, penambahan kipas ya. Ya, terus apa nih ya, paling ketersediaan tempat makan, tempat minum itu yang belum dilakukan sih sebenarnya ini. Itu aja sih. Nah, ini kalau nggak salah ini kapasitas 5 kilo ya Mas ya. Standarnya beda-beda, masing-masing berat badan atau umur ya beda juga. Nang kandang apa sih dilihat lagi? Apa lagi? Kotoran. Nah, ini makanya dodol nang kono. Kita lihat kotoran nih. Kotoran. Nah, ini kan kita lihat sekeliling ini satu putaran lah, 1 meter persegi atau 2 meter persegi. Kita lihat kondisi kotoran. Kondisi kotoran ini untuk mengetahui kasus koksidiosis dalam satu pandang sekitar 1 meter persegi atau 2 meter persegi tadi, banyak enggak yang kotoran modelnya lencung atau salah satu indikasi koksi. Tapi kan ini mungkin bisa per individu karena di sekeliling kan enggak semuanya kayak gitu. Cuman kan ini indikasi. Indikasi. Nah, untuk mendalami ini itu tadi apa ya bedah bangkai nanti kan. Nah, untuk melakukan diagnosa. Nah, diagnosa ini kan bukan hanya ya penyakit sih tentunya. Nah, untuk ngontrol kondisi ayam ini performanya bagus atau enggak kan kita lihat tadi. Yuk kita lihat recording sing pertama ya tadi kematian dalam seminggu pertama berapa, terus feed intake masuk atau tidak. Nah, tadi terus yang kedua kita lihat kondisi ayam, kondisi lingkungan ayam, kebadatannya ayamnya tadi. Nah, terus kontrol untuk ngecek sekamnya maksudnya amoniaknya juga tadi level amoniak. Nah, level amoniak yang nggak bagus kan hasilnya yo
kurang bagus. Terus dilakukan penimbangan tadi misalnya masuk standar ya alhamdulillah masuk standar baik dari berat badannya maupun FCR. Kalau enggak, nah itu tadi ditelusuri juga setiap ke kandang kita ngecek ketersediaan tempat makan, tempat minum sesuai standar. Jumlahnya sesuai standarnya enggak. Terus tadi setelah dihitung ternyata gimana nih tadi, Pak? Tempat makan mungkin masih cukup tadi ya untuk umur segini. Terus kalau tempat minum yang mungkin agak sedikit kurang. Nah, itu tadi harusnya ditambahi gitu ya. Tapi enggak tahu karena kan ini juga kasusnya density-nya, density kepadatannya, pelebaran tadi kan kalau kita melakukan pelebaran pun misalnya telat melakukan pelebaran berarti kan tempat makan tempat minumnya ya tetap yang jumlahnya segini. Ini ya kurang kan. Nah baru kita melakukan pelebaran baru kan bisa nambahi tempat makan tempat minum lagi. Wis iku ae sih sebenarnya. Oke. Nggak sih Pak kita lakukan ini nekropsi bersama Pak Surya gitu kan sambil kita belajar nekropsi sambil ya nanti kita ya. Lihat aja kita lihat perkembangan. Ada sesuatu yang salah atau enggak dari ayam tersebut. Ya kalau semoga sih harapannya saya enggak ada. Ya situ aja nanti mungkin bisa jadi koreksi bagi peternaknya atau ya peternaknya lah intinya seperti itu. Terus situ aja. Kita lakukan bedah ini bukan hanya ayam yang sakit saja, ayam yang kondisi ini sehat juga perlu dilakukan pembedahan, hanya sampling saja. Tujuannya apa? Kalau yang ayam yang sakit dibedah pasti kita nemukan pasti ayam itu sakit. Nah, ayam yang sehat kita bedah ya kita bisa mengetahui menelusuri status kesehatan ayam tersebut, statusnya ayam itu sehat atau tidak, atau menemukan gejala-gejala yang mungkin bisa mengarah ke suatu penyakit. Terus setelah mendapatkan sampel ayam yang mau dibedah, kita lihat penampakan dari bulunya ayam ini tadi basah atau enggak. Soalnya namanya kalau pilek pun pasti bulunya agak kusam, nah seperti itu. Terus juga dilihat bentuk mukanya ada terjadi pembengkakan atau enggak, dilihat hidungnya basah atau enggak. Kalau memang pilek semestinya basah. Terus kita dengarkan suaranya ayam ini ada suara crek ya seperti itu. Kita lihat untuk mendiagnosa amoniak levelnya tinggi atau tidak, salah satunya adalah dengan melihat telapak kakinya ini terbakar atau tidak. Nah ini kebetulan mulai ada sedikit bulan atau terbakar karena level amoniaknya atau sekamnya agak basah.
kita ngontrol, lihat apakah ada titik merah yang mengindikasikan dari koksi ya. Kita lihat dari penampakan luar dulu, nanti baru kita lihat ke bagian dalam usus juga. Kan di bagian luar ini juga kita bisa lihat kondisi usus ini tebal atau tipis. Terus yang kedua ada gelembung udara atau tidak. Gelembung udara ini berarti kan ada ketidakseimbangan bakteri yang ada di dalam usus. Biasanya ditemukan di bagian sekum maupun usus bagian akhir ya, ilium ya, itu aja sih sebenarnya. Ketidakseimbangan tadi itu bisa salah satu penyebabnya kan koksi itu juga bisa, atau ya kondisi dari ketidakseimbangan nutrisi dan lain sebagainya, sehingga protein ini jumlahnya meningkat. Salah satu nih yang menyebabkan gelembung itu bakteri Clostridium perfringens, menyebabkan necrotic enteritis. Karena gelembung tadi itu karena hasil dari bakteri tadi itu bakteri anaerob deh. Nah itu tadi menghasilkan gelembung. Wah, ya kan, indikasinya apa ya? Indikasi broodingannya bagus atau enggak. Brooding bagus itu bukan hanya dinilai dari temperatur dan kelembapan saja ya, ketersediaan tempat pakan. Nah tempat pakannya ketersediaannya kurang, pakannya ya kurang, kan usus ini gunanya menyerap nutrisi ya. Nah menyerap nutrisi makan yang masuk, dan juga membantu fili-fili usus juga menyerap, salah satunya menyerap iki. Nah kuning telure tadi. Nah misalnya tempat pakannya kurang, terus makannya ya mungkin kurang, iki ya kemungkinan bisa tidak terserap sempurna, karena kan responnya usus untuk menyerap nutrisi, salah satunya nutrisi dari ini kan salah satu sistem ya imun yang diturunkan dari induk ke ayam itu tadi. Ya indikasinya kan amonia, level amonia yang tinggi tadi menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, karena di trakeanya ada kemerahan tadi. Terus yang kedua, entah ini karena sumber airnya atau bagaimana, akhirnya di air kantong udara itu tadi salah satunya karena amonia tadi atau karena kualitas air yang kurang bagus tadi menyebabkan koli. Nah koli diindikasikan yang pertama dari keruhnya air kantong udara itu tadi. Untuk treatmentnya tadi berat badan yang mundur, terus kaitannya FCR-nya yang agak tinggi tadi dikarenakan salah satunya adalah karena level amoniaknya yang cukup tinggi, terus kualitas udara atau kualitas airnya juga yang kurang bagus, akhirnya ada koli. Kurangnya tempat minum ya, faktor kurangnya tempat minum, kaitannya adalah densitas atau pelebaran kandangnya yang kurang. Itu aja sih. Terus untuk treatmentnya ya mungkin untuk saat ini memperbaiki kualitas dari sekam, entah itu ditambahkan sekam atau diseseti. Terus yang kedua menambahkan kipas, supaya terutama yang di kandang bawah, supaya aliran udaranya yang amonia itu cepat terbuang untuk diganti dengan udara yang lebih segar. Terus untuk treatment pengobatannya yang sudah dilakukan saat ini pemberian amoksilin. Nah itu aja sih. Itu tok sih. Oke, terima kasih Pak Surya. Tadi kita udah dijelaskan ya mengenai cek kesehatan ayam, tadi mulai dari kita lihat recording ya kan. Terus kita lihat liternya, fesesnya, kita
cek bobot badannya. Tadi kita udah dijelaskan secara rinci oleh Pak Surya. Ini dari kandang Pak Hari ya, Iya, Pak Kemitraan Mahaprana Adirajasa Sharon daerah Kediri. Oke, terima kasih Pak Surya, Ya, tadi terima sudah kasih. dijelaskan. Sama-sama. Ya. Oke, terima kasih Sobat Ternak udah nonton video kita, dan jangan lupa tonton video-video menarik lainnya dari Podomoro Feed Mill. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke Sobat Ternak, Podomoro Feed Mill, Raternak Rapena.